Dampak dalam bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Kolonialisme merupakan politik yang dijalankan mengenai suatu koloni, suatu bagian dari imperium. Sedangkan imperialisasi adalah politik yang dijalankan mengenai seluruh imperium. Kolonialisme dan imperialisme memiliki tujuan yang sama, yakni yang sama-sama menguasai wilayah dan membangun masyarakat jajahan yang dinilai masih terbelakang. 1. Bidang sosial budaya. Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Bangsa Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok kelas 3, sedangkan kaum timur asing sebagai kelas 2, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas 3, kelas yang paling rendah. Hal ini mengakibatkan pandangan bahwa budaya yang dibawanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah. Memang bangsa Barat ingin memberantas budaya feodal. Terbukti Belanda berhasil menggeser hak istimewa para penguasa pribumi. Mereka telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat terhormat oleh rakyatnya. Mereka ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial sehingga mereka tidak memiliki hak istimewa kebangsawanannya. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengambil hak-hak istimewa. Akibat dari adanya dominasi orang-orang Barat di Indonesia, semangat persatuan hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong royong, dan persatuan, unggah-ungguh atau budi pekerti luhur yang dikembangkan di lingkungan keraton mulai bergeser. Dan yang menyedihkan, dengan alasan modernisasi, para penguasa Barat tidak mau tahu tentang tradisi atau norma-norma termasuk wilayah halal dan haram dalam Islam. Misalnya dengan budaya minuman-minuman keras, serta pergaulan laki-laki dan perempuan yang cenderung tanpa batas. Pada zaman pemerintahan Raffles, berkembang ilmu pengetahuan sejarah dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan perhatian khusus melalui bukunya yang berjudul History of Java. Buku itu memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Jawa. Ada juga buku karya William Marsden yang berjudul History of Sumatra. Pemerhatian budaya Nusantara ternyata cukup banyak. Selain Raffles dan William, terdapat pula Menteri Pemerintahan Batavia yakni Crawfurd. Ia menulis buku History of the East Indian Archipelago dalam jilid 3 yang berisi kemanusiaan serta membakar ketidakadilan dalam penduduk. Pada akhir abad 1940, Van Kol menjadi guru bicara sosialis Belanda yang melancarkan kritik pada keadaan Hindia Belanda yang semakin merosot. Ia menyatakan selama 1 abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, namun tidak ada 1% yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Di samping itu, Van Deventer pada tahun 1899 menulis buku yang berjudul Hutang Kehormatan. Dalam tulisan tersebut, ia mengajarkan adanya politik balas budi atau yang sering disebut politik etis yang berisi pendidikan, irigasi, transmigrasi, emigrasi. Masa kolonialisme adalah masa yang sulit bagi bangsa Indonesia. Pada masa itu, terutama akibat tingginya tingkat eksploitasi dari Belanda di sisi sumber daya alam maupun manusia yang membuat bangsa Indonesia tertekan. Dampak negatif pendidikan pada masa kolonialisme memang tidak dapat dirasakan semudah masa sekarang. Hanya orang-orang tertentu dan memiliki jabatan yang dapat merasakan pendidikan. Kalaupun ada, kurikulum yang berjalan tentunya disetir oleh Belanda yang condong pada kurikulum politik dan budaya. Yang cukup disayangkan adalah hasil dari pendidikan Belanda akan dimanfaatkan Belanda untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Walau ke depan, memang bangsa Indonesia meneruskan pendidikan ke penerusannya. Dampak positif hasil dari pendidikan di masa tersebut membuat lahirnya golongan-golongan yang berpendidikan di Indonesia, yang kemudian berdampak pada pengajaran ke rakyat yang tidak mendapat pendidikan sehingga mereka tidak mudah lagi terkena tipu daya Belanda, serta melahirkan semangat perjuangan yang baru. Selain itu, bangsa Indonesia juga mengalami penurunan jumlah orang yang buta huruf sehingga banyak di antara mereka yang dapat bekerja di perusahaan milik Belanda. Dan utamanya, melalui pendidikan semasa kolonialisme, Indonesia tidak lagi menjadi negara yang buta akan dunia luar dan mampu mengikuti perkembangannya hingga masa sekarang.
Lahirnya Sumpah Pemuda adalah rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan antar organisasi kepemudaan yang sudah ada. Maka dimulailah pertemuan antar organisasi sejak 1920, namun pada saat itu mereka belum menemukan solusi yang tepat karena berbeda landasan pemikiran. Pada tanggal 15 November 1925, diadakan Kongres Pemuda untuk membahas panitia pelaksanaan kesepakatan bersama. Dan pada tanggal 30 April 1926, organisasi pemuda berkumpul dan melaksanakan rapat Kongres Pemuda I. Kongres ini berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. 1. Politik etis. Pintu membuka pendidikan modern. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berpendapat bahwa Belanda harus bertanggung jawab bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik dan reaksi terhadap politik tanam paksa. Dalam politik etis ini, Belanda memperkenalkan pendidikan modern untuk orang Indonesia sebagai kompensasi atas keuntungan yang didapat Belanda selama tanam paksa. Meski keuntungan yang didapat pengusaha Belanda besar, penduduk asli Indonesia harus menderita karena harus bekerja dengan gaji kecil dan kondisi berat. Kondisi memprihatinkan ini akhirnya mencuat setelah ditulis oleh penulis multatuli Edward Dawes Dekker dalam novelnya Max Havelaar yang bercerita tentang penderitaan pekerja pribumi di perkebunan kopi milik pengusaha Belanda. Politik etis ini melahirkan kalangan berpendidikan yang kemudian menjadi pendorong kebangkitan nasional Indonesia. Mereka inilah yang kemudian menjadi penggerak kebangkitan nasional yang kemudian menghasilkan kemerdekaan Indonesia. Para tokoh ini misalnya adalah Dr. Sutomo, Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang merupakan lulusan Stovia, dan Insinyur Soekarno yang merupakan lulusan Teknis Hogeschool de Bandung. Para lulusan sekolah dengan pendidikan modern ini memimpin pergerakan kemerdekaan, mulai dari pendirian organisasi pertama seperti Budi Utomo dan Indis Partij. Kemudian tahap berikutnya adalah persatuan organisasi pergerakan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 1928 hingga berpuncak pada kemerdekaan Indonesia. Kebangkitan nasional dan pergerakan kemerdekaan ini tidak akan mungkin tanpa adanya para tokoh yang visioner dan memiliki kemampuan yang handal sebagai hasil pendidikan modern. Dan pendidikan ini adalah hasil yang didapatkan dari politik etis ini. 2. Pers membawa kemajuan. Dalam sejarah perkembangannya, pers Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi masyarakat kolonial pada waktu itu. Munculnya pers di Indonesia bermula dari perkembangan sejarah pers Belanda hingga simpulan era ke-19 di Hindia Belanda. Kemudian, menginjak awal era ke-20, yaitu sebuah awal pencerahan bagi perkembangan pergerakan di Indonesia yang ditandai dengan munculnya koran. Pada awal era ke-20, para priai Kers menuangkan gagasannya melalui pers atau media cetak mengenai isu-isu perubahan. Pers merupakan sarana berpartisipasi dalam gerakan emansipasi, kemajuan, dan pergerakan nasional. Pada dekade itu ditandai dengan jumlah penerbitan surat kabar berbahasa Melayu yang mengalami peningkatan. Orang-orang pertama yang aktif dalam dunia pers di kala itu yaitu orang-orang Indonesia yang menyerupai Dutch CEO Glockener Brusen dari Bintang Hindia, E.F. Wigger dari Bintang Baru, dan G. dari Francis dari Pemberitaan Betawi. Dalam perkembangan kaum Bumiputra juga mengambil bagian penerbit Bumiputra pertama di Batavia yang muncul pada pertengahan era ke-20 yaitu R.M. Tirtodisuryo, F.D.J. Pengemanan, dan R.M. Tumenggung Kusuma Utaya sebagai Direktur Ilmu Tani, Kabar Peniagaan, dan Pewarta Prijaji. Di Surakarta, R. Dirjoatmo menyunting Jawi Kanda yang diterbitkan oleh Albert Rush dan C.O. Di Yogyakarta, Dr. Wahidin Sudirausada sebagai Direktur Jurnal Berbahasa Jawa, Retno Domila diterbitkan oleh Firman H. Buning.
Bermunculannya media cetak diikuti jurnalis Bumiputra menyerupai R. Tirto Januarja dan Muhammad Yusuf. Keduanya yaitu redaktur Sinar Jawa yang diterbitkan oleh Tontage and the CO de Jojo Sudiro. Redaktur Jaja Timur yang diterbitkan di Malang oleh Kue Keiche. Di Bandung, Abdul Muiz sebagai redaktur Pewarta Hindia yang diterbitkan oleh G. Cole and Co. Secara umum, pers bisa memperjuangkan objektivitas, menjadi alat pendidikan, alat penyaluran inspirasi, sebagai forum pengawasan, dan juga sebagai upaya untuk penggalangan opini umum. Dengan demikian, pers sanggup berfungsi sebagai alat usaha bangsa. Bagi bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional, itu pers sanggup berfungsi sebagai alat propaganda demi kepentingan bangsa Indonesia. 3. Bangkitnya nasionalisme. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia selalu memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang notabene menjadi momentum perjuangan seluruh rakyat negeri ini. Kebangkitan nasional merupakan masa bangkitnya semangat nasionalisme, persatuan, kesatuan, serta kesadaran sebagai sebuah bangsa untuk memajukan diri melalui gerakan organisasi modern yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan. Kelahiran Budi Utomo menjadi babak baru atau tonggak yang menumbuhkan semangat perjuangan. Selain itu menjadi inspirasi berdirinya berbagai organisasi di seluruh Indonesia pada waktu itu, baik organisasi yang bersifat kedaerahan, politik, keagamaan, serikat pekerja, kewanitaan maupun kepemudaan. Perjuangan yang bersifat nasional dengan memanfaatkan pemikiran bukan kekerasan dan dilakukan oleh kaum-kaum intelektual, bahkan persatuan dan kesatuan sudah mulai tumbuh. Berdirinya Budi Utomo tidak lepas diterapkan politik etis oleh pemerintahan Belanda. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama kali di Indonesia yang didirikan 20 Mei 1980. Telah bangkit nasionalisme bahwa mereka adalah anak-anak bangsa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari saudara-saudara bangsa dalam batas wilayah Netherlands, Indië, cikal bakal dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.